Ini memang berita yang sangat membahagiakan kita semua yang telah lama menunggu supaya ada ujung daripada persoalan Agus dan donasi ini, kan begitu ya? Apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Angan-angan terciptanya perdamaian dalam kisruh uang donasi yang melibatkan Agus Salim dan Novi tampak semakin mendekati kenyataan. Pasalnya, Farhad Abbas mengaku siap bertemu dengan pihak Novi untuk mencari titik temu. Kabar itu pastinya menjadi angin segar bagi masyarakat luas. Namun yang disayangkan, kabar rencana damai itu harus datang di saat pihak kuasa hukum donatur sudah mengambil sikap dalam bentuk polling. Tentu saja, hal ini pun memantik tanda tanya besar di benak masyarakat tentang seperti apa sikap kuasa hukum donatur terhadap adanya rencana perdamaian itu. Lantas, mungkinkah pihak kuasa hukum donatur akan menyerahkan semua keputusan terkait masa depan uang donasi ke tangan Novi? Atau justru sebaliknya, yang mana pihak kuasa hukum donatur akan mencari penyelesaiannya sendiri? Ini memang berita yang sangat membahagiakan kita semua yang telah lama menunggu supaya ada ujung daripada persoalan Agus dan donasi ini, kan begitu ya? Perdamaian itu kita sudah dengar dari kemarin ya, cuman agendanya nggak tahu ya, mungkin minggu depan dilaksanakan. Kita sih apresiasi lah untuk perdamaian itu sesuai dengan apa yang disampaikan pengacaranya Agus, bahwasanya sudah saatnya akan berdamai karena Agus juga katanya sudah mulai menyadari. Ya kita support lah ya perdamaian itu. Tapi jangan lupa ya, ada juga donatur. Apakah mau diundang atau enggak? Ya itu nanti kita lihat saja lah. Kalau kita info-infonya, saya nggak tahu. Ini masih dugaan saja. Sepertinya ini cuma mau dimonopoli mereka berdua, dugaan saya. Kalau seperti ini, saya pikir nanti para donatur-donatur ini nanti kita coba lihat lah. Kita lihat aja nanti ya. Apabila dalam pelaksanaan itu nanti ada sesuatu yang tidak, misalnya terkait dengan donasi, ya kan, setelah dilakukan pengobatan kepada Agus, masih ada sisa dana donasi, kemudian itu diberikan kepada korban-korban lain yang membutuhkan, maka kita sangat sepakat dan kita akan mengurungkan niat kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebaliknya apabila format perdamaian ini dan poin-poin dalam perdamaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi kami, maka kami tetap akan terus mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi, sama-sama mari kita berdoa agar pelaksanaan perdamaian ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Nanti kita akan jawab saat hari Selasa kita akan mengadakan pertemuan dengan Novi. Nanti kita akan bahas skema-skema perdamaiannya bagaimana ini. Terlepas dari bagaimana pihak kuasa hukum donatur menyikapinya, rencana perdamaian itu sejatinya sudah dikabarkan secara langsung kepada mereka dari pihak kuasa hukum Novi. Dengan itu, Novi seakan menunjukkan bukti dari ucapannya selama ini, di mana dirinya memang benar-benar berharap kisruh ini cepat berakhir damai. Informasi yang kami terima itu langsung dari dari pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini dari pihak Teh Novi memberi kabar kepada kita bahwa sudah ada komunikasi mengarah ke sana. Kita syukur alhamdulillah, kita bilang kan, kita mengapresiasi upaya-upaya itu, ya kan. Nah, tinggal sekarang
bagaimana formatnya, bagaimana poin-poinnya perdamaian ini. Jangan sampai perdamaian ini nantinya tidak berimbang. Harapannya cepat selesai, cepat tuntas. Ini semua aku pengen clear, berakhir dengan baik, dan tidak ada salah satu pihak yang merasa nanti dirugikan gitu, karena jujur saya sudah melakukan semaksimal mungkin awalnya. Saya juga merasa yang saya lakukan juga untuk kebaikan Mas Agus awalnya, dan saya juga nggak tahu berakhir seperti ini. Tapi yang sekarang proses kan saya dilaporkan dengan 2 pasal. Kita hadapi aja, kita ikhlas aja, saya akan tetap maju dan satu kali pun saya tidak akan. Sementara itu, usai enggan hadir secara langsung pada agenda mediasi perdana, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim justru nampak antusias menanggapi itikat baik terbaru pihak Novi. Farhad bahkan dikabarkan akan menjadi tuan rumah dalam acara mediasi perdamaian itu. Namun di sisi lain, Farhad sempat pula menyelipkan sentilan pedas kepada tim kuasa hukum Novi, di mana Farhad mengaku hanya menganggap Novi memiliki 3 orang pengacara. Sedangkan yang lainnya hanyalah advokat-advokat yang berupaya mencari popularitas dengan menunggangi kisruh Novi dan Agus. Lantas seperti apa Pablo Benua menyikapi perubahan sikap Farhad? Serta bagaimanakah pula sindiran-sindiran Farhad Abbas? Menurut saya begitu saya dapat surat dari Brian itu langsung saya sambut. Nah ini baru namanya saya sambut baik gitu. Nah, gara-gara dia udah memuliakan Agus, saya nggak mungkin menjelekkan dia. Ayo sini mari kita sambut. Inilah kabar baik yang memang sebenarnya diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat sebenarnya gitu ya. Gua apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas ya. Saya kenal Farhad lama begitu, jadi saya tahu betul begitu ya, dia pada akhirnya akan menggunakan langkah tersebut. Saya paham betul bahwa inilah Farhad Abbas yang sesungguhnya. Inilah Farhad Abbas yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang begitu ya. Saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan oleh Farhad Abbas, luar biasa. Akhirnya Farhad Abbas bisa mendamaikan perkara tersebut. Akhirnya Farhad Abbas berhasil menangani perkara ini dengan baik, dengan smooth gitu. Ini nih gini, banyak pengacara yang gini nih. Pengacara-pengacara yang nggak jelas-jelas. Ada yang rambutnya kuning, pakai kacamata siang malam. Ada juga pengacara yang oknum pengacara yang kerjanya itu selalu menggugat Kapolri. Kapolri digugat, guys. Padahal nggak ngerti apa-apa gitu. Kapolri digugat. Terus dipakai sama mereka ya. Kapolri digugat sama dia 1 triliun. Nah, kemudian mereka ini cuman memberi komentar, menyudutkan Agus, memuji Novi. Berharap dipakai, nggak dipakai sama sekarang. Ya harapan saya yang pertama ya, agar advokat ini bisa menjaga kehormatan profesi, bisa menjaga harkat dan martabat profesi. Jangan sembarangan mengeluarkan kalimat, jangan sembarangan melakukan tindakan-tindakan yang kira-kiranya nanti bisa membuat pandangan masyarakat terhadap advokat itu buruk gitu. Harapan saya begitu. Nah, terkait dengan uang donasi, menurut saya yayasan tolong letakkan hati dan pikirannya kepada publik, kepada donatur. Agar apa? Agar kita tahu apa yang diinginkan oleh publik, apa yang diinginkan oleh donatur ya. Apa yang diinginkan oleh masyarakat terkait dengan uang donasi. Tapi namanya yang bermasalah dengan saya, yang saya laporin di sini nggak usah jauh-jauh, jauh-jauh, ya. Yang asbun jauh-jauh, minggir. Agus melewat, jangan diganggu, oke? Tak dapat dipungkiri memang, kisruh uang donasi bernilai fantastis yang diterima Agus Salim memang tidak ada habisnya menuai sorotan tajam. Bagaimana tidak, babak-babak baru tak kunjung berhenti hadir bermunculan. Contohnya, seperti apa yang ramai dibicarakan saat ini terkait adanya rencana perdamaian. Namun terlepas dari itu, Agus sejatinya masih berjibaku memperjuangkan kesembuhan dengan menempuh beragam pengobatan. Pada hari Minggu 24 November besok, Agus pun dijadwalkan untuk naik ke meja operasi. Lantas, seperti apa kesiapan Agus? Langkah selanjutnya, Agus fokus operasi buat hari Senin. Oh, berarti udah ada titik terang ya?
Oh, bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada bicara uang. Operasi pakai uang pribadi bang? Apa BPJS bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisnamurti lah dan kawan-kawan lainnya. Kita lihat prosesnya aja sih. Nanti akan dikabarin juga kalau misalnya maupun operasi. Pasti kita kabarin, nggak mungkin kita nggak kabarin gitu aja sih. Kalau untuk operasi kita siap semua sih fisiknya gitu. Cuman kan ada beberapa apa namanya? Ya siap lah. Kobaran semangat Agus Salim untuk memperjuangkan kesembuhan memang terpancar jelas dari kesiapannya naik meja operasi. Tetapi tidak bisa dipungkiri jika kondisi fisiknya saat ini benar-benar mengganggu psikologis Agus. Ia di balik topeng tegar yang ia tunjukkan di muka publik, Agus pun tak jarang menitikan air mata kesedihan kala merasakan perihnya luka bakar yang memenuhi raganya. Seperti belum lama ini contohnya di mana Agus meringis kesakitan kala berkunjung ke rumah sang kuasa hukum. Kenapa? Kenapa? Iya sayang. Iya. Iya. Sabar ya Gus. Iya. Sabar. 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 Apa yang Agus rasakan dengan kulit Agus saat ini? Ini yang buat Agus gak nyaman sih, kulit Agus. Kenapa Gus? Sakit, perih, nggak bisa tidur Agus. Kan Agus kan udah nggak lihat lagi, kenapa harus mempersoalkan kulitnya? Hah? Ya kan rasanya ke badan Agus Pak, sakitnya. Coba tunjukkan sebelah mana yang sakit. Nih, digerakkan aja susah. Tegang kulitnya mungkin karena luka. Masih basah ya, udah sebulan ya? Udah kok tambah parah Agusnya. Nggak bisa dibuka? Bisa dibuka kan ikatnya lagi. Nggak usah Gus. Jadi Agus punya sakitnya bukan main-main guys. Agus ini sakitnya sakit betul. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar harusnya. Iya. Ditekuk gini aja Pada bangun timbul gitu Pak. dia ngimbul kayak gini nih, ngeri banget Agusnya. Geloid. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman kenapa? Gatal. Gatal, sakit, ini ditekuk ini juga sakit, ini dilurusan gini juga sakit, tegang dianya. Apalagi ini parah banget ini. Ya harus dibiasakan digerakkan, kalau enggak kan nanti makanya jadi gue gerak-gerakan biasa, kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. Makanya gue suruh kalau nggak diperban kayak lengket gitu rasanya. iya. Sabar terus ya. Nanti kita bawa ke Singapura lah. Kalau misalnya di Singapura bisa mata sekalian kulit, nggak apa-apa ya. Bisa. Kulitnya hancur. Itu berarti zat kimianya masih belum keluar harusnya. Iya. Ditekuk gini aja. Pada bangun timbul gitu Pak. Dia ngimbul kayak gini nih, ngeri banget Pada Agusnya. timbul. Geloid. Iya. Kadang ada yang ada airnya cairan di dalam. Iya. Dia nggak nyaman kenapa? Gatal. Gatal, sakit, ini ditekuk gini juga sakit, ini dilurusan gini juga sakit, tegang dianya. Apalagi ini parah banget ini. Ya harus dibiasakan digerakkan, kalau enggak kan nanti Makanya jadi gue gerak-gerakan biasa, kadang gue sakitnya ngelurusin kayak gini tuh, aduh sakit banget. kan sudah dikatakan bahwa Agus ini tipis kemungkinan hanya terus berjuang. Nah, apakah sebelum hari Rabu nanti kita bawa ke Singapura dulu? Kan jadwalnya hari Rabu untuk operasi. Siapa tahu ada keajaibannya Agus. Tapi ini kan operasinya estetika aja. Jadi Agus ini nggak kelihatan matanya kayak tomat yang hancur, tapi lebih rapi, kayak orang yang tertidur. Ya, jadi kalau Agus pun jalan nggak buta kelihatannya, tapi kelihatan lagi tidur. Tapi bisa melirik, tapi nggak ada lagi bola matanya karena dampaknya itu udah hancur itu apa?
ini bola matanya udah, jadi nggak bisa lagi operasi kornea atau donor, udah nggak bisa lagi. Kecuali ditempel mata-mata plastik atau mata palsu, tapi nggak bisa kayak direkayasa operasi yang seperti sempurna. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.